itu orang yang sangat dekat dengan presiden. Jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari presiden, itu orang yang jaraknya 1 meter dari presiden tanpa tedeng aling-aling. Jadi ini bentuk komitmen untuk mengedepankan pemberantasan korupsi, karena bagian dari Asta Cita itu juga poin terpentingnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini tidak minta dikasihani. Pemerintah ingin menjelaskan supaya sudut pandang masyarakat itu tidak hanya 45 derajat, tidak hanya 90 derajat, tapi bisa berputar, bisa melihat keseluruhan aspek sehingga nanti bisa menimbang dengan adil. Kita tidak akan mendikte timbangannya akan seperti apa, tapi kalau kita sudah ajak memutar semuanya, saya yakin timbangannya meskipun versi masing-masing akan jauh lebih adil, kira-kira kayak gitu. Ya, Bang Hasan Nasbi ya tadi mengatakan bahwa ini orang terdekat presiden, sehingga lagi-lagi itu adalah satu bentuk komitmen. Lagi-lagi mungkin disinilah kita agree to disagree ya, bahwa ternyata parameter bagi pemerintah mungkin adalah menangkap orang yang dekat dengan kita, menangkap orang tanpa tedeng aling-aling. Tapi masalahnya bagi mahasiswa dan bagi rakyat mungkin ya, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem, bukan perorangan gitu. Karena dalam satu, ya mungkin nanti pakar tata negara bisa menambahkan juga ya di lain kesempatan, tapi dalam satu konsep bernegara kita tidak mengincar orang untuk membuat negara ini menjadi tidak ada lagi korupsinya gitu. Kita mengincar sistem, bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem yang seminimal mungkin terjadi korupsi. Nah, ketika orang terdekat presiden saja sudah melakukan korupsi gitu ya, bisa melakukan korupsi padahal presidennya se-watchful itu nih. Jadi kalau kita ibaratkan tadi dari Bang Hasan Nasbi kan, Prabowo ini sudah sangat mengawasi semuanya nih. Kalian semua jangan sampai korupsi. Tapi di sini aja ada yang korupsi, gimana yang di sana, jauh-jauh di sana. Jadi sebetulnya lagi-lagi menurut kita adanya korupsi dan ditangkap dan sebagainya itu bukan bukti keberhasilan, Bang. Tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang dibentuk itu masih gagal untuk menghindarkan kita dari kerugian korupsi gitu. Baik, pemerintah harus menanggapi, tapi yang kami salut sengaja di segmen awal ini kami mempertemukan antara mahasiswa dan pemerintah, artinya sebenarnya dialog itu bisa terjadi. Meskipun perbedaan pandangannya sangat curam, tapi saling mendengarkan satu sama lain patut kita apresiasi bersama teman-teman mahasiswa ya. Narasumber lain akan kami libatkan.